semuanya, senang banget bisa ngobrol bareng kalian lagi hari ini. Gini ya, buat kalian para auditor atau siapapun yang sering banget ketemu data, coba deh duduk santai dulu, tarik napas panjang. Hari ini, rutinitas ngadepin data yang biasanya bikin pusing bakal kita sulap jadi sesuatu yang simple, cantik, dan elegan banget. Kita bakal bongkar cara menguasai analisis data audit pakai satu fitur Excel yang menurut aku bener-bener magis, yaitu pivot table. Percaya deh sama aku. Habis nonton ini, kalian bakal jauh lebih pede dan tampil anggun pas ngadepin data serumit apapun. Pernah nggak sih kalian ngerasa, aduh, capek banget pas harus natap layar yang isinya ribuan baris transaksi? Rasanya bener-bener kayak nyari jarum di tumpukan jerami ya. Kalau kita harus milah-milah data segede itu secara manual, selain makan waktu, energi kita juga habis duluan. Tapi tenang aja, mulai hari ini kalian nggak perlu khawatir lagi. Aku bakal kasih tahu solusi ajaibnya. Kita bakal jadiin pivot table ini sebagai sahabat sekaligus asisten pribadi yang bakal manjain kerjaan kita banget. Nah, obrolan kita hari ini bakal ngelewatin 5 langkah cantik ya. Mulai dari keajaiban pivot table audit, cara praktis membuat pivot, membongkar rahasia transaksi data, teknik filter data kritis, sampai nanti ditutup sama tips emas Excel auditor. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, keajaiban pivot table audit. Fitur ini tuh beneran kayak tongkat sihir buat kita para auditor. Ada 4 hal luar biasa yang bisa dilakuin. Pertama, dia bisa ngerangkum data yang super besar tanpa ribet sama sekali. Kedua, ngelompokin transaksi-transaksi yang rumit jadi kelihatan mulus dan luas banget. Ketiga, bikin analisis dengan sangat cepat. Dan yang keempat, ini yang paling penting ya, dia bisa otomatis nampilin insight audit yang krusial banget buat kita. Jadi, udah nggak zamannya lagi ngitung manual. Biar Excel aja yang kerja keras buat kalian, oke? Coba deh perhatiin contoh data audit klasik yang satu ini. Ada tanggal, vendor, departemen, sampai nilai transaksi. Bayangin aja data mentah ini kayak bahan masakan yang udah siap diracik jadi sajian informasi yang lezat banget pakai pivot table. Menarik banget kan ngelihat gimana deretan baris yang kelihatannya kaku ini dengan sentuhan lembut bisa berubah jadi laporan yang super kaya dan bermakna. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Cara praktis membuat pivot. Kita cuma butuh 4 klik aja loh buat bikinnya. Pertama, blok semua kumpulan data yang mau kalian analisis. Kedua, klik menu Insert di bagian atas Excel kalian. Ketiga, tinggal pilih icon pivot table. Dan terakhir, cukup klik OK. Udah, gitu doang. Beneran sesederhana itu. Cuma dengan 4 langkah cantik ini, kalian udah buka gerbang buat masuk ke analisis data tingkat lanjut. Gampang banget kan kita bikinnya bareng-bareng? Nah, dengan cara yang semudah ini, kalian sekarang udah bisa napas lega. Kalian udah sepenuhnya siap dan punya skill buat nanganin analitik data kayak seorang profesional sejati. Nggak akan ada lagi deh drama panik pas klien atau atasan tiba-tiba minta analisis dadakan. Kalian tetap bisa tampil anggun, tenang, dan pastinya ngasih hasil yang super akurat. Oke, lanjut ke bagian ketiga ya, membongkar rahasia transaksi data. Proses ngebongkar rahasia data ini tuh seru banget. Kita tinggal pakai sentuhan drag and drop aja. Cukup tarik vendor masuk ke kotak rows, terus tarik nilai transaksi ke dalam kotak values. Secara instan, Excel bakal langsung ngerangkum dan nyatuin semua transaksi dari vendor yang sama. Dari sini kita bisa langsung ngelihat dengan jelas siapa sih pihak yang paling banyak nerima aliran dana perusahaan kita. Dan voila, cantik dan rapi banget kan hasilnya? Benar-benar cuma dalam hitungan detik, ribuan baris data yang tadinya berantakan langsung berubah jadi ringkasan yang sebening ini. Di sini kita langsung tahu kalau PT ABC itu mendominasi banget dengan total transaksi 27 juta dibandingin sama PT XYZ yang cuma 8,5 juta. Kelihatan banget kan kekuatannya? Tapi ingat ya, dari tabel cantik tadi, insting auditor kita harus langsung main. Ini rahasia industri yang mau aku share ke kalian. Ada beberapa red flags atau tanda bahaya yang wajib banget kita waspadai dengan teliti. Pertama, vendor dominan. Kita harus nanya, kok bisa sih dana sebesar itu cuma ngalir ke satu vendor? Kedua, split transaction atau transaksi yang dipecah-pecah. Jangan-jangan ini trik buat ngehindarin batas otorisasi. Dan ketiga, coba cek kalau ada transaksi berulang yang nggak normal. Ini bisa ngasih tahu kita banyak hal soal potensi fraud loh. Yang bikin makin happy, kita bisa nge-explore analisis ini dengan sangat luas. Kita nggak cuma bisa ngecek vendor, tapi juga ngecek departemen mana sih yang pengeluarannya paling boros. Tinggal ganti aja bagian rows tadi pakai departemen. Terus kalau pengaturannya kita ganti buat ngitung frekuensi, kita bisa langsung nangkep anomali pengeluaran yang mencurigakan. Elegan dan adaptif banget kan alat ini? Kita sampai di bagian keempat nih, teknik filter data kritis. Coba deh,
Anggap filter-filter ini tuh kayak kaca pembesar kita yang elegan. Ada 3 filter krusial yang sering banget dipakai sama auditor profesional. Pertama, filter nilai besar. Ini buat nampilin transaksi-transaksi yang material aja. Kedua, filter tanggal. Ini penting banget ya buat ngecek transaksi aneh di akhir bulan, yang biasanya jadi indikasi window dressing. Dan ketiga, kita bisa pakai filter vendor beresiko tinggi tertentu supaya investigasi kita makin tajam dan fokus. Bayangin aja kayak gini. Filter itu fungsinya mirip corong. Kita masukin lautan data mentah yang super banyak, terus kita saring pelan-pelan, pakai aturan kita, dan tara, yang keluar cuma inti masalah yang bener-bener butuh perhatian ekstra kalian. Bener-bener cara yang paling anggun buat nyingkirin kebisingan data yang nggak penting. Akhirnya kita masuk ke bagian kelima, tips emas Excel Auditor. Nah, sebagai penutup, tolong ingat baik-baik 4 pilar cantik ini ya, biar kebersihan data kalian selalu terjaga tanpa celah. Pertama, biasain buat selalu pakai format table dengan tekan Ctrl T, biar datanya otomatis rapi. Kedua, please banget hindari yang namanya merge cells, karena itu bakal ngerusak struktur pivot table kita. Ketiga, pastiin nggak ada blank data atau data yang kosong, biar analisisnya tetap akurat. Dan yang keempat, jangan lupa manfaatin conditional formatting. Kenapa conditional formatting itu penting? Karena dengan fitur ini kalian bisa ngasih sentuhan warna yang cantik buat ngedeteksi transaksi duplikat atau abnormal secara otomatis. Hasil akhirnya, kalian bakal punya dashboard yang nggak cuma informatif, tapi juga memanjangkan mata. Visualnya cantik dan pastinya gampang banget dipahami sama siapa aja. Jadi, buat kalian semua yang luar biasa, sekarang data kalian udah jauh lebih rapi, terstruktur, dan anggun banget kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira rahasia apa sih yang lagi disembunyiin sama data kalian hari ini? Aku bener-bener berharap obrolan kita kali ini bikin kalian makin semangat buat buka Excel besok pagi dan mulai investigasi dataset kalian sendiri dengan penuh percaya diri. Jadilah detektif data yang cerdas, teliti, dan tetap elegan. Sampai ketemu lagi dan selamat menganalisis ya.